Hari ini aku mau share satu kebenaran daripada firman Tuhan yang kebanyakan kita mungkin tidak sadari atau terabaikan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kekuatan dari imajinasi untuk memperoleh terobosan-terobosan pengenapan janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ini kalau boleh aku mau mengajak kita berenung bersama-sama, melewati sepanjang musim dalam kehidupan kita sampai hari ini. Pernahkah kita merasa bahwa janji Tuhan itu kadang-kadang terasa begitu jauh dari kehidupan kita? Kadang-kadang kita berpikir bahwa kayaknya firman Tuhan berkata kita ini umat pemenang, kita ini lebih dari pemenang bahkan. Dan kita diberkati. Tapi banyak kali dalam kehidupan keseharian, kita tidak melihat itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita udah percaya, terus kita berdoa, bahkan kita berpuasa. Tapi kenapa gitu? Seakan-akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita itu tertunda. Dan bahkan mungkin kadang-kadang nggak terlihat, nggak termanifest dalam kehidupan kita. Pernah nggak bapak-bapak ibu berpikir seperti itu atau merenung seperti itu? Ya. Nah, hari ini aku mau ngajak kita semua untuk memahami kenapa seakan-akan janji Tuhan itu tertunda dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu Tuhan itu tidak lalai. Kita tahu bahwa apa yang difirmankannya itu ya dan amin. Dia bilang bahwa langit bumi boleh berlalu, tapi firman dia itu tinggal tetap. Dan dia udah memberikan kepada kita segala kekuatan, kemampuan. Delegasi otoritas diberikan. Tapi kenapa? Nah, hari ini kita mau mengajak kita menjelajahi cerita di Alkitab ya, story di Alkitab. Sebelumnya kalau boleh aku minta Amsal 23 ayat 7 ditayangkan. Sudah? Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ayat ini bisa kita artikan bahwa secara sadar atau enggak sadar, apapun yang kita perhitungkan dalam diri kita, apapun yang kita pikirkan, salah satu terjemahan dalam bahasa Inggris itu dikatakan, apa yang kita pikirkan dalam hati, itu yang akan menjadi diri kita. Sadar enggak sadar apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi kenyataan, menjadi diri kita. Kita lihat contohnya di Alkitab. Kalau boleh buka Bilangan 13 ayat 33. Ini cerita bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan itu menyuruh Musa untuk mengirim mata-mata. Ya, 12 mata-mata dari 12 suku. Semuanya para pemimpin untuk melihat negeri Kanaan itu. Dan mereka membawa laporan. Dan laporan itu luar biasa, dia bilang benar. Negeri itu penuh berlimpah dengan susu dan madunya. Luar biasa sekali. Bahkan bawa hasilnya anggurnya besar-besar banget gitu. Tapi katanya, negeri itu ditinggali oleh para raksasa. Dan kita ini seperti apa? Seperti belalang. Dibilang gitu kan? Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi, suku bangsa Israel ini melihat, membayangkan diri mereka itu seperti belalang. Tadi kan Amsal 237 kan, sebagaimana memperhitungkan dirinya, berpikir dalam hatinya. Mereka berpikir dalam hatinya, mereka itu belalang. Lalu mereka pulanglah membawa berita ini kepada seluruh bangsa Israel. Dan akhirnya kita lihat di Bilangan 14, seluruh bangsa itu bersungut-sungut, bahkan nangis dan memberontak pada Tuhan. Mereka marah, karena mereka pikir kalau kayak begini lebih baik kembali saja ke Mesir, gitu. Karena Tuhan mau bunuh kita di sini, gitu. Tapi kita lihat akibatnya. Mereka jadi tidak bisa berhasil masuk dalam tanah Kanaan. Padahal 40 tahun kemudian, Yosua mengirim mata-mata ke Yeriko. Kalau dilihat ayatnya di Yosua 2 ayat 9 sampai 11, itu dikirim mata-mata kembali ke Yeriko. Dan pada saat dikirim mata-mata ke Yeriko,
mereka mendengar suatu berita. Ternyata penduduk Kanaan itu saat itu dan sampai saat Yosua datang, mereka tuh sudah sangat gentar sama orang Israel. Mereka juga udah dengar berita mengenai bangsa Israel itu melewati Laut Merah. Jadi mereka tuh bilang, kami ini sudah habis kekuatan kami, hati kami ini sudah luluh lantak, sudah gak punya kekuatan lagi untuk menghadapi bangsa Israel. Jadi mereka ketakutan sama bangsa Israel. Bisa bayangin gak, Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau saat itu bangsa Israel memilih untuk maju berperang, kira-kira menang gak? Menang. Karena walaupun mereka raksasa-raksasa, tapi mereka sudah tidak punya kekuatan lagi, mereka sudah gentar, hatinya tuh sudah luluh lantak gitu. Mereka sudah tidak bisa lagi menghadapi bangsa Israel. Karena kebesaran yang mereka dengar mengenai bangsa Israel. Bagaimana Tuhan Allah Israel begitu luar biasa. Jadi kalau saat itu mereka serang, kira-kira akan lebih mudah diduduki daripada 40 tahun kemudian pas zaman Yosua. Itu pun Yosua bisa menang. Bayangin kalau 40 tahun lalu, pas beritanya masih hangat-hangatnya. Mungkin dengan mudah mereka masuk dan menjajahi. Masuk ke dalam mengambil tanah Kanaan. Jadi di sini kita lihat betapa pentingnya luar biasanya peranan yang namanya imajinasi. Mereka ini bukan kalah loh sama bangsa Kanaan. Mereka bukan kalah sama orang-orang raksasanya itu. Mereka kalah sama imajinasi yang mereka bangun sendiri dalam pikiran mereka. Mereka belum maju berperang. Tapi imajinasi itu membuat mereka sudah tidak dapat maju lagi. Sedangkan kalau kita lihat Yosua dan Kaleb, mereka itu berbeda. Di firman Tuhan juga katakan mereka punya pemikiran yang berbeda. Sehingga mereka mengimajinasikan berbeda. Mereka bilang, enggak, Tuhan Allah mereka tuh telah meninggalkan mereka. Kita akan serbu dan makan habis mereka. Terbalik. Di sini dari cerita ini kita melihat berapa kali seringkali kita mengalami hal yang sama. Pada saat kita mendengar berita ini, berita itu gitu kan ya. Imajinasi kita ini liar gitu, kemana-mana membayangkan, ya kan? Jadi belum kita menghadapi situasi tertentu, kita mungkin sudah ketakutan, kita sudah khawatir, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, bukannya Tuhan nggak sanggup. Aku sering sekali dalam pelayanan bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, Ibu kenapa? Kok firman Tuhan itu nggak terjadi? Kok kayaknya Tuhan itu nggak tolongin? Kok Tuhan itu nggak bisa buat begini? Tuhan itu nggak bisa buat begitu? Firman itu benar nggak? Kita lihat di cerita di sini. Betapa penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca cerita bangsa Israel ya. Itu disertai siang tiang awan, tiang api. Penyertaan Tuhan mana setiap hari. Mujizat luar biasa. Bahkan mereka melihat ya pas lagi Laut Merah dibelah. Pas Tulah di Mesir. Tuhan berjanji bahwa mereka akan masuk dalam tanah Kanaan ini dan berlimpah susu dan madu. Tapi iya kok nggak masuk juga. Jadi dari sini kita lihat bukannya kurangnya penyertaan Tuhan. Bukan kurangnya mujizatnya. Bukan salah firman-Nya. Tapi yang salah adalah keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang kita ambil. Berdasarkan dari pikiran-pikiran imajinasi kita. Jadi kita lihat dari pelajaran bangsa Israel ini. Betapa luar biasanya peranan imajinasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Untuk kita bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan setan pun juga gak bisa loh membatalkan. Gak bisa. Yang bisa hanyalah kita. Pada saat kita memilih untuk kita setuju dengan gambaran-gambaran imajinasi yang bukan dari Tuhan, yang penuh dengan ketakutan, yang tidak selaras dengan firman, disitulah kita mundur lagi dari apa yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita lihat imajinasi ini begitu penting, nah pertanyaannya, apa sih itu Bu imajinasi? Imajinasi itu adalah suatu kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia menciptakan kita seturut dengan gambar Dia.
Tuhan pada saat dia menciptakan langit dan bumi, dia berkata jadilah terang, jadilah binatang. Itu dia cuma mengatakan, kenapa? Karena pikirannya sudah bisa mengimajinasikan dan terjadi. Dan kita pun diciptakan segambar dengan dia. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita ini pun bisa berkarya seperti dia. Dan dengan imajinasi kita melakukan kehidupan kita sehari-hari dengan lebih mudah. Kita bisa bersepakat dengan Tuhan juga. Sekarang coba kita pikirkan gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari orang bertanya, di mana sih alamat rumah kamu? Kira-kira pikiran kita itu langsung apa? Membayangkan kan? Gitu kan? Dulu waktu masih kecil, kamu tinggal di mana? Oh iya, tinggal rumah kecilku ini, langsung membayangkan dulu rumahnya begini, kamarnya berapa gitu kan ya? Nah, itu imajinasi. Imajinasi membantu kita juga dalam mengambil keputusan, dalam berpikir, karena itu membayangkan sesuatu. Di Alkitab, kata imajinasi itu kita bisa ketemukan di Kejadian 6 ayat 5. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kata kecenderungan ini dalam bahasa aslinya itu, dalam bahasa Ibrani itu yetzer. Yetzer itu artinya bentuk, dia pikiran, rancangan, gambaran. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Aku pakai King James Version, dibilang God saw that the wickedness of man was great that in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Jadi imajinasi dari pikirannya itu yetzer. Nah, konotasinya di sini negatif. Tapi kalau kita lihat kata yang sama dipakai di Yesaya 26 ayat 3, itu dikatakan begini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Di NIV-nya, you will keep in perfect peace those who minds itu pikiran, are steadfast because they trust in you. Jadi engkau tuh akan menjagai orang-orang dengan damai sejahtera, orang-orang yang hati dan pikirannya teguh. Jadi imajinasi di sini kita melihat bahwa imajinasi itu sendiri adalah netral. Dia itu tidak jahat, tidak baik. Jadi kalau di sini dibilang orang yang pikirannya teguh kau jagai. Jadi imajinasi itu tergantung daripada kita memakainya. Kalau kita pakai untuk selaras dengan firman Tuhan, itu kan mendatangkan damai sejahtera seperti tadi kan. Tapi kalau kita mendengarkan berita-berita yang menimbulkan ketakutan dan sebagainya seperti bangsa Israel, dibilang belalang, itu menimbulkan kegagalan. Jadi imajinasi sendiri itu adalah sesuatu yang tidak punya muatan apa-apa, tergantung kita. Di sini aku teringat satu kesaksian ya, karena ini minggu kesaksian jadi boleh banyak kesaksian ya. Nah, kira-kira tahun kemarin ya, habis pelayanan di Papua itu, terus aku tuh pergi ke satu pulau. Nah, menuju pulau itu harus naik kapal, kapal yang kayak bukan feri yang besar, tapi kapal yang speedboat gitu. Isinya ada 20 orang kali, 15 orang, 20 orang. Ke satu pulau perjalanan 2 jam lebih. Nah, baru jalan kira-kira berapa lama gitu, tadinya semangat-semangat, di tengah-tengah jalan gitu, tiba-tiba ombaknya itu 4 meter. Tinggi sekali. Yang di dalam kapal itu sudah mau nangis semua rasanya. Bahkan yang nakodanya aja juga udah kelihatan dia panik gitu. Dan aku tuh saat itu tuh sudah gini, udah aku takut laut. Sekarang udah kayak begitu, terus dia jalannya gitu, naik wing terus kebanting, gublak gitu, naik lagi, kebanting, gublak. Dan waktu gini, ini kan dari fiber, kalau gublak pecah, buset gitu kan, nggak tenggelam tapi pecah sama aja gitu kan. Jadi pikiran imajinasi sudah liar, kebayang bahwa pecah berantakan, nanti tenggelam, aduh nanti gimana gitu kan, keluarga gimana, apa gimana, barang bawaan gimana gitu, di laut nanti dicarinya gimana gitu kan. Jadi imajinasi sudah liar gitu. Ya kan, imajinasi itu kan tadi netral, bisa diisi oleh apapun, ya kan. Setan juga bisa pakai imajinasi kita gitu. Nah tapi di sini kan dibilang kan, orang yang pikirannya teguh kepada Tuhan dijaga damai sejahtera. Saat itu udah pasrah, mau balik gak bisa dan masih 2 jam lagi ke depan. Itu udah gak bisa ngebayangin hati rasanya gimana gitu kan ya. Sampai
akhirnya aku tuh ada teringat gitu ayat ini. Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih-buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Aku bayangin ayat itu, dan aku berdoa, Abah, pegang tanganku, pegang kapal ini. Tiba-tiba Tuhan tuh juga berbicara kan, karena dia yang menciptakan imajinasi dan dia pun suka berbicara secara gambaran. Kalau kita lihat di Alkitab, kita lihat betapa banyak Tuhan tuh berbicara kepada tokoh-tokoh Alkitab dalam gambaran. Karena dia tahu kekuatan imajinasi. Jadi dia memberikan gambaran juga. Saat itu aku melihat gambaran bahwa ada satu tangan yang besar yang pegang kapal itu. Jadi kapal itu di tengah tangan itu yang besar gitu. Jadi sepanjang perjalanan 2 jam itu. Tadi kan udah dibagiin kantong-kantong plastik pada muntah gitu kan. Aku udah pikir nggak muntah juga gitu kan. Udah wae kena baju, kena rambut, kena semua, udah gak karu-karuan gitu kan. Akhirnya cuma diam nggak bisa ngapa-ngapain, ya mau ngapain lagi gitu kan, nggak bisa. Itu pun udaranya pengap sekali karena ditutup, kalau dibuka air laut langsung masuk gitu. Jadi begitu aku diam, aku bayangin gambar di kepalaku, imajinasi yang Tuhan kasih, yaitu tangan yang dia kasih itu, tangan yang pegang kapal itu. Jadi sepanjang perjalanan 2 jam itu, naik ke banting gubrak 2 jam. Pikiran di kepalaku itu, kan dia bilang kan, yang hatinya teguh, jaga dengan damai sejahtera, fokus kepada dia gambarnya. Jadi selama 2 jam itu aku bayangin, Tuhan terima kasih ya, betapa tanganmu yang luar biasa itu memegang kapal ini. Kapal ini tidak akan kenapa-napa, akan selamat sampai tiba di tujuan. Karena apa? Karena tanganmu yang menopang kapal ini. Kapal ini gak akan pecah. Kapal ini juga gak akan tenggelam. Walaupun satu teriak-teriak gitu kan, tapi kapal ini akan sampai. Kekuatan dari imajinasi. Jadi dari situ, aku semakin hari semakin belajar bahwa benar, ternyata ini adalah suatu senjata yang kadang kita lupakan. Tapi ini senjata pamungkas untuk kita berjalan terus menghadapi segala tantangan dalam kehidupan. Di dalam tokoh Alkitab, kita lihat Abraham dan Sarah. Abraham itu sudah tua sekali ya, dan dia sudah tidak bisa menghasilkan keturunan. Kalau kita lihat ayatnya tuh di Roma 4 ayat 19. Ia tidak lemah iman, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, dan rahim Sarah sudah tertutup. Jadi kemungkinan dia untuk punya anak bisa nggak? Gak bisa. Tapi Tuhan menopang Abraham. Banyak sekali tokoh-tokoh di mana pada saat Tuhan itu mau mengangkat dan deliver janjinya, dia tuh membangun iman dulu dengan cara memberikan gambaran-gambaran. Tuhan itu memberikan gambaran kepada Abraham, dia bilang apa? Lihat ke langit, segitu banyak keturunanmu. Lihat ke pasir, ya kan, pasir, segitu banyak keturunan. Jadi pada saat setiap hari di tenda, dia menghadap ke atas. Oh Tuhan, terima kasih ya, segitu banyak keturunanku. Pada saat dia menyisiri jalan, kan dia di padang gurun ya, setiap hari, kakinya kan pakai sandal tuh. Dia pakai sandal jalan gitu kan, kena pasir. Pada saat kakinya kena pasir, dia bilang, mengingatkan dia kepada banyaknya keturunan dia. Jadi Tuhan itu memakai gambaran-gambaran untuk menunjang kita, untuk menunjang para tokoh-tokoh, untuk bisa mereka masuk dalam apapun rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, beberapa belakangan kemarin, karena pelayanan 2 tahunan yang lalu ya, itu kena sakit lambung dan sebagainya gitu. Dan itu berlangsung rada lama. Ibu Maria tahu tuh kan, keluar masuk rumah sakit gitu. Pada saat-saat seperti menghadapi seperti kayak gitu, kenyataan bahwa rasa sakit, masalah tantangan dari sakit penyakit, terus juga menghadapi bahwa keterbatasan, nggak bisa pelayanan ke sini, nggak bisa ke situ dan sebagainya. Kecenderungan yang ada langsung setiap hari memikirnya gini, aduh,
Aku nggak bisa gini. Aduh sakit. Kalau ditanya aja bisa pelayanan? Nggak bisa. Kayaknya rasanya aku nggak akan sanggup deh gitu. Ya kan? Jadi imajinasinya udah terbiasa gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba Tuhan ingatkan. Ingat bertahun-tahun yang lalu. Aku boleh minta slide-nya dong? Itulah gunanya punya imajinasi. Memori dalam kepala. Karena Tuhan pun bisa mengingatkan kita kembali perjalanan kita bersama dengan Dia. Menguatkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, aku diingatkan kembali. Bertahun-tahun yang lalu. Kondisinya seperti itu. Itu foto itu bertahun-tahun, udah lama ya. Itu di Tokyo, di Jepang. Dan harus pakai kursi roda. Pada saat itu, dalam keseharian, ya, Tuhan tuh mengajari aku banyak hal. Kalau kita tahu di sini biasa-biasa yang sudah berumur gitu, kalau mengalami lutut sakit, itu kadang-kadang lutut sakit sebelah, terseok-seok gitu ya. Terus habis gitu jalan sebelah sini nggak bisa, pakai sebelah satunya lagi kita tekan gitu ya untuk menopang. Lama-lama sebelahnya sini sakit lagi juga. Terus udah gitu sekarang terseok-seok dua-duanya gitu kan. Nah akhirnya pakai tangan, pakai tongkat tekan gitu kan. Atau kalau nggak naik tangga tarik gitu buat tekan bobot badan gitu. Lama-lama pergelangan sininya kena lagi. Ganti tangan satu lagi, lama-lama semuanya gitu kan. Nah pada saat mengalami itu semua begitu. Saat diperhadapkan seperti kayak gitu. Aku waktu itu istilahnya merasa bahwa Tuhan di mana janjimu? Aku ini kok mulai gak bisa jalan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa aku akan pergi sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke pelosok-pelosok. Ini jalan aja gak bisa. Dari sini ke sana hitungin berapa langkah karena sakitnya minta ampun gitu. Apalagi suatu hari tiba-tiba di rumah tuh gak kelihatan ada piara anjing kan ya. Terus dia pipis gitu. Gak sadar keinjak, kepleset, jatuh, kehantam lagi. Nah akibatnya gak bisa jalan. Jadi akhirnya pakai itu. Kursi roda. Dan udah berobat kemana-mana, udah ke Jerman, udah kemana gitu kan. Udah treatment macam-macam, tapi tetap aja begitu. Sampai istilahnya ada yang bilang, operasi itu ganti dengkul gitu. Lah, tapi saudaraku, tanteku ada yang operasi dengkul. Dan dia bilang gini, aduh kalau mau buang air kecil aja susah harus berdiri gak bisa jongkok. Ya ilah, gak mau kan begitu ya, istilah gitu kan. Jadi kalau Tuhan ini jalan keluarnya di mana gitu. Kok seakan-akan suram gak bisa melihat mana tuh janjimu dalam kehidupan aku. Firmanmu mengatakan karena bilur-bilurmu aku sembuh. Kok gak terjadi? Bilangnya bukan akan sembuh loh. Telah sembuh. Ini kok gak ada gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba suatu hari Tuhan itu berbicara, dia ingatin, dia bilang begini. Berliana, kamu tahu gak tongkat Harun? Aku bilang iya. Tongkat Harun itu dipotong dari batang pohon. Dan tongkat itu sudah mati karena dipotong dari pohon, gak ada kehidupan lagi. Tapi tongkat itu ditaruh di dalam satu ruangan yang penuh dengan hadirat Tuhan ya. Dan tongkat yang sudah mati itu bertunas kembali. Lalu dia bilang begini, aku tinggal di dalam kamu. Bapa, Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Aku dan hadiratku tidak terpisah. Di mana aku ada, di situ hadiratku ada. Kalau aku ada di dalam kamu, berarti hadiratku pun ada di dalam kamu. Kalau tongkat Harun bisa bertunas lagi, bayangkan lutut kamu. Begitu aku dengar begitu loh. Wow, luar biasa ya, begitu ya. Jadi setiap hari, seperti yang Tuhan ajarkan, aku ambil waktu dan aku bayangkan lutut aku ini, karena ada tubuhku dipenuhi dengan hadirat Tuhan karena dia tinggal ini baitnya. Lututku pun bertunas kembali. Yang tadinya mengalami penuaan, yang sudah sobek jaringan belakangnya, yang cartilage-nya sudah menipis, itu cartilage menebal kembali, jaringan yang sobek merapat kembali. Jadi itu aku mainkan setiap hari di pikiranku, dibayangkan. Seperti Abraham membayangkan setiap kali lihat itu, keturunanku seperti bintang, setiap jalan keturunanku seperti pasir. Walaupun dia tidak bisa melihat ada keturunannya. Aku pun setiap hari ambil waktu, Tuhan terima kasih ya, bahwa lututku ini akan kembali pulih. Aku bisa berjalan dan aku mulai
membayangkan dan mengimajinasikan bahwa aku pergi jalan-jalan, menginjil kemana-mana, memberitakan firman Tuhan ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke negeri-negeri yang lain. Setiap hari, dan aku bilang terima kasih Tuhan. Kelihatan enggak? Oh enggak. Saat itu enggak kelihatan, masih tetap aja sakit gitu. Tapi firman Tuhan, kita belajar bahwa Yesus pada saat dia mengutuk pohon ara, pohon itu enggak langsung mati loh. Pohon itu mati besoknya. Dan pada saat Yesus itu mendoakan orang mata orang buta, apakah sudah melihat? Masih, oh seperti batang-batang pohon. Yesus loh. Yesus mendoakan aja orang sekali doain masih seperti batang-batang pohon, itu Yesus loh. Jadi kita pun juga jangan kecil hati kalau saat kita berdoa dan lagi berjalan itu ada prosesnya. Jadi mungkin hari ini batang-batang pohon, besok lebih tegas lagi dan lebih tegas lagi. Jadi setiap hari, walaupun belum kelihatan, tapi aku percaya bahwa proses itu terjadi. Setiap hari aku mensyukuri. Dan setelah itu, kira-kira berapa lama kemudian, lutut udah mulai bisa jalan sedikit-sedikit, sudah keluar dari kursi roda itu. Udah gak jalan di kursi roda lagi, itu prosesnya rada lama. Sudah bisa jalan. Begitu udah mulai bisa jalan, tiba-tiba aku tuh kena satu penyakit. Gak tahu kenapa dalam bulan itu tiba-tiba turun tuh 15 kilo. Terus gak bisa napas. Keringat dingin, banjir begitu. Dalam hatiku, Tuhan, ini lebih jauh lagi jadinya. Udah mulai lihat terang sedikit, sekarang redup lagi. Begitu kan. Bahkan ini kelihatannya kayaknya aku kayaknya kemungkinan bisa gak lewat nih aku nih gitu. Kenapa? Napas aja gak bisa. Tapi terlalu takut untuk periksa ke dokter. Jadi di rumah ditahanin begitu. Sampai tiba-tiba Tuhan itu berbicara, dia bilang begini. Berliana, katanya gitu. Tuhan itu suka bercerita loh dia. Berliana, katanya, kamu ingat tabut perjanjian? Aku bilang iya. Tabut perjanjian itu isinya loh batu. Tapi pada saat tabut perjanjian itu direbut orang Filistin, Tuhan jagai dengan begitu luar biasa. Orang-orang Filistin itu kena borok. Sampai mereka itu harus pulangin itu pakai sapi ya. Terus diikutin dari belakang. Kalau beneran dia ini belok-beloknya menuju arah yang seharusnya ke tempat Israel, ini berarti dari Tuhan Israel. Kalau nggak ini cuman kejadian yang random aja kayak gitu. Akhirnya dia pulang sendiri. Dan Tuhan bilang sama aku bilang gini, kamu bisa bayangin, tabut yang cuman dari kayu, yang isinya cuman loh batu itu aja, aku jagai dan aku cemburui seperti itu. Kamu tahu nggak bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Bahwa bukan hanya kayu, loh batu yang tinggal sana, tapi aku yang tinggal di dalam sana. Aku bilang, oh ya betul juga ya. Terus dia bilang, kalau aku tinggal di dalam sana, artinya seluruh kepenuhanku, seluruh keberadaanku ada tinggal di dalam tubuhmu. Apa yang ada padaku, ada padamu. Lalu dia suruh aku keluar. Ngelihat sempat ke taman katanya. Aku keluar ke taman. Sudah lihat pohon itu. So, aku mulai lihat pohon. Lihat dari bawah ke atas, atas ke bawah, sampai ke ujung-ujung, sampai ke batang. Lalu dia bilang begini, aku ini adalah pokok dan kamu carang-carangnya. Kamu lihat pohon itu. So, aku lihat lagi pohonnya. Gede gitu kan, dari bawah sampai atas. Dia lihat, ada gak pemisah antara pokok dengan carangnya? Aku bilang enggak tuh, semuanya nyambung. Nyambung gak ya kalau pohon ya? Enggak ada celahnya, enggak ada pisahnya ya? Aku bilang enggak tuh, semuanya nyambung. Terus dia bilang nyambung gak sampai ke semua-semua? Aku bilang nyambung sampai ke semua-semuanya. Kecuali kalau ada yang patah. Tapi pun kalau patah dia putus, dia mati ya. Kering kan gitu. Tapi kalau enggak, dia nyambung semua. Artinya dia bilang gini, apa yang ada di bawah di akar, itu akan mengalir sampai seluruh ujung-ujungnya. Jadi apa yang akar makan, apa yang batang makan, itu semua pokok makan, itu semua batang itu menikmati. Jadi dia bilang kalau aku tuh pokoknya, dan kamu cabang-cabangnya,
Apakah kamu tidak menikmati yang sama seperti aku nikmati? Kalau dalamku itu ada kehidupan, dalamku itu mengalir roh yang membangkitkan. Dalamku adalah seluruh kepenuhan dan aku itu adalah hidup itu sendiri. Apakah mungkin ada kematian di dalam kehidupanmu? Terus aku berpikir, iya benar juga ya. Ya kan? Logikanya begitu ya? Nggak mungkin ada yang bisa bertahan mati di dalam kehidupan yang seperti itu. Tapi ini akan tinggal jadi pengetahuan. Kalau apa? Kalau kita tidak percaya. Untuk bisa percaya, untuk melihat segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dikatakan apa? Iman, Ibrani 11 ayat 1. Bisa ditayangin? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana caranya aku bisa percaya apa yang dikatakan firman itu? Apa yang dia katakan? Karena tidak kelihatan. Betul kan? Dibilang iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak. Inilah, disinilah letak kekuatannya imajinasi. Karena imajinasi memberikan kekuatan kepada iman yang tidak bisa kita lihat ini untuk bisa kita lihat dalam pikiran kita. Karena itu Tuhan selalu banyak berkata-kata sama kita dengan banyak rupa-rupa gambar. Itu pun terjadi sama aku. Jadi aku mulai menggambarkan, bayangin, oh ya betul ya, pohon itu nyambung dari bawah sampai ke atas. Dan setiap hari aku bayangin, kehidupan dia menghidupi seluruh sel-sel aku. Napas yang aku gak bisa, yang cuman gitu. Lama-lama aku, paru-paru engkau sehat-sehat, engkau baik-baik saja. Seluruh selnya akan baik-baik saja. Aku dapat bisa bernafas dengan baik-baik. Aku akan tetap hidup karena untuk memberitakan firman Tuhan. Dan itu berjalan berapa lama? Sampai akhirnya, aku begitu sudah mulai sehat, aku dapat kesempatan untuk pergi ke Amerika. Di sana ada sekolah healing ya. Sampai di situ, lagi istirahat, aku minta doain gitu. Pas doain, tiba-tiba aku rebah di lantai gitu. Pas saat aku rebah di lantai, aku dengar dengan jelas sekali suara bilang begini, cancer free. Begitu aku dengar cancer free, terus aku langsung bilang, oh thank you ya Lord, Tuhan buat cancer free gitu. Tapi aku kan lupa ya, ada bukti medis yang belum aku ambil. Jadi aku minta sama supir di rumah dan orang di rumah, kirim ya, ambilin di rumah sakit. Sebelum aku pergi, aku periksa semua karena sudah punya keberanian gitu untuk periksa. Nah begitu hasilnya masuk, hasil laporannya apa, Bapak-Bapak Ibu? Cancer. Begitu lihat laporannya cancer, tapi kan tadi dengar cancer free ya? Disitulah kita diperhadapkan selalu dengan pilihan. Mana yang kita mau percayai? Fakta yang di hadapan kita? Ataukah kebenaran firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh? Dan tadi yang secara pribadi aku dengar sendiri cancer free itu. Nah, saat itu aku bilang, Tuhan terima kasih ya untuk cancer free. Dan aku masuk ke dalam ruangan gitu, ketemu sama guru yang di dalam gitu kan. Terus aku bilang, sir, aku dapat report ini loh, cancer. Tapi aku tahu aku cancer free. Terus dia ketawa, dia bilang, iya kamu tuh cancer free katanya gitu. Udah gitu. Dan setiap hari aku bayangin. Di atas laporan itu, aku bayangin bahwa tidak bisa tidak kehidupan dia memberi kehidupan itu yang kena kepada sel-sel kanserku. Sel kanser itu harus mati. Karena tidak bisa yang namanya tidak hidup itu tetap hidup di dalam kehidupan. Dan aku perkatakan, karena firman Tuhan katakan, speak to your mountain. Gunung suruh beranjak. Kadang-kadang kita lupa, kita berdoa, Tuhan tolong aku nih cancer, Tuhan tolong penyakitku. Lah Tuhan bilang, aku udah sembuhin kamu 2000 tahun lebih lalu. Segala otoritas tuh kasih. Tapi Tuhan bilang, ngomong sama giant kamu, raksasa kamu. Ngomong sama gunung di depan kamu suruh beranjak dan gunung itu kan beranjak. Jadi aku mulai bicara kepada sel-sel kanker itu. Aku bilang, kamu tidak bisa bertahan dalam tubuhku. Ada hadirat Tuhan, tongkat yang sudah mati aja berbunga, sudah bertunas kembali. Jadi sel-sel yang sudah mati ini, engkau bertunas kembali, sehat dan sembuh. Tidak bisa ada sel kanker satupun, engkau akan bertahan hidup dalam kehidupanku, dalam tubuhku, kau mati. Seperti Tuhan mengutuki pohon ara. Kira-kira 2 minggu kemudian, ini udah berjalan ya prosesnya.
Dari tadinya parah sekali, sampai pelaporan itu, sampai tiba-tiba 2 minggu kemudian pas aku lagi jalan, tiba-tiba kalau setelah setahun lebih itu napas cuman gitu doang separuh, napas cuman separuh gitu. Tiba-tiba pas di jalan kok tarik napas panjang sekali. Loh, kok napasku panjang ya? Terus jalan lagi, tarik napas lagi. Loh, kok napasku panjang ya? 3 kali tarik napas panjang. Terus aku langsung cari rumah sakit di sana. Dan tes ulang di Amerika semuanya. Sembari tes yang dari Jakarta dikirim ke dokter yang di hospital yang di Amerika untuk dibandingin. Hasilnya setelah 2 minggu kemudian hasilnya cancer free. Free semuanya. Dan setelah pulang pun setahun kemudian periksa free lagi. Sampai sekarang ya. Jadi di sini aku mau mengajak kita semua gitu. Untuk kita menyadari ada satu hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, senjata yang Dia berikan kepada kita yang kita kadang-kadang tidak bisa pergunakan atau tidak mengerti cara menggunakannya. Inilah yang membuat kita kadang-kadang tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Bukan dia lalai. Bukan firman-Nya kurang kuat. Israel kurang apa penyertaan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas kita untuk memberikan persetujuan kita kepada mana. Persetujuan kita kepada firman-Nya atau persetujuan kita kepada fakta-fakta yang buruk itu. Karena itu, mari kita pakai waktu-waktu kita untuk kita selaraskan apa yang menjadi pikiran kita, hati kita ini dengan apa yang kata firman. Karena peperangan kita saat ini bukan tembak-tembakan sama setan lagi. Karena setan itu sudah dikalahkan. Segala otoritasnya sudah diambil. Tapi peperangan kita saat ini itu 2 Korintus 10 ayat 5, kita tutup ayat ini ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi peperangan kita saat ini adalah melawan kubu-kubu yang ada di mana? Di pikiran. Jadi peperangan kita setiap hari itu cuma di pikiran sekarang. Melawan pikiran-pikiran yang sudah membuat kubu dalam kepala kita ini yang menentang pengenalan akan Allah. Kita harus tundukkan dia kepada Kristus. Yaitu dengan apa? Dengan kita setiap hari, dengan sengaja. Seperti Filipi ayat 4 ayat 8. Dengan sengaja pikirkan yang manis, yang benar, sedap, dipuji dan segalanya. Sengaja pikirkan. Yosua juga. Meditasikan firman Tuhan siang dan malam. Terima firman Tuhan dengan lemah lembut yang sanggup menyelamatkan jiwa. Karena kita baca firman Tuhan itu kita gak bayangin dan kita cepat aja bacanya gitu. Itu hanya akan menjadi suatu pengetahuan. Hanya firman Tuhan yang kita terima dengan lemah lembut yang tertanam dalam hati kita yang mampu menyelamatkan jiwa kita. Jadi mendingan kita baca 1 ayat, 2 ayat tapi kita renungin, kita imajinasiin dan biar itu tertanam dalam kehidupan kita. Sehingga pola pikir kita, Roma 12 ayat 2, terjadi pembaharuan budi kita. Sehingga pikiran kita ini bisa diselaraskan dengan firman Tuhan. Dengan demikian, apapun juga yang Tuhan katakan, itu akan terjadi karena kita selaras dengan Dia. Apapun yang Tuhan rancangkan akan terjadi, tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi penghambat. Aku mau ajak kita semua. Mari kita luangkan waktu setiap hari. Untuk mulai kita renungkan. Setiap hari. Kita imajinasikan. Kita latih imajinasi kita. Latih kepada hal-hal seperti apa yang kita butuhkan. Mungkin ada yang butuh kesembuhan. Kita mulai latih pikiran kita mengenai kesembuhan seperti tadi. Atau mungkin yang menghadapi masalah kesulitan keuangan. Coba cari firman kebenaran mengenai keuangan dan mulai kita renungkan itu dan kita imajinasikan. Kita imajinasikan bahwa kita keluar dari masalah itu. Bahwa semua utang-utang kita lunas. Bahwa kita diberkati. Dan kita belajar bagaimana firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana caranya supaya kita diberkati. Kita gak mungkin bisa menikmati kesembuhan dan kita berdoa tentang kesembuhan dan kita pikir kita bisa, kalau pikiran kita, wah ntar besok aku mati, ntar besok aku begini gitu. Karena pikiran kita bertabrakan. Amsal 23 ayat 7, apa yang kita perhitungkan itu yang jadi. Dan kita deklarasikan.